Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pencurian laptop di depan toko parfum terekam CCTV. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan satu rumah. Satu jemaah haji asal Hulu Sungai Utara meninggal di Madinah. Pencurian laptop yang terjadi Minggu malam di depan salah satu toko parfum di Banjarmasin terekam CCTV. Berkat rekaman tersebut, polisi dapat menangkap tersangkanya dengan cepat. Tersangka berinisial DA diringkus di kawasan Kelayan B, Banjarmasin Selatan, Senin lalu. Saat diinterogasi petugas Selasa siang, pria berusia 49 tahun ini ternyata residivis kasus pencurian dan narkoba. Kanit Reskrim Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, pencurian memanfaatkan kelengahan korban. Sekitar jam 18.20 itu terjadi pencurian yang sempat viral lah. Itu pencurian di toko Ami Parfum. Jadi tersorot CCTV waktu itu sekitar 5 menit pada saat korban memilih-milih aroma parfum, pelaku ini udah mengintai. Nah, di sepeda motor korban itu tergantung tas yang berisi laptop. Jadi sekitar 5 menitan lah kurang lebih kelengah korban diambil. Pada saat penangkapan pelaku berusaha melarikan diri. Jadi dia sempat lari di bawah rumah. Di bawah rumah, cuma kami sudah kepung keliling. Kami coba pendekatan, nggak mau menyerahkan diri awalnya. Tapi akhirnya anggota bisa masuk ke dalam, bisa kami amankan. Untuk tambahan informasi, pelaku ini residivis. Spesialis kasus yang sama. Kasus yang sama, dia pernah pencurian sepeda sekali di Selatan dan kasus narkoba juga di Banjar Selatan juga. Tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Puskesmas 9 November di kawasan Keramat Pengambangan Banjarmasin Timur dibobol maling Senin lalu. Ada 5 ruangan yang diacak-acak maling, yakni Poligigi, Promkes, Administrasi, Polikia KB, dan ruang kepala puskesmas. Sedangkan barang yang hilang, 3 unit laptop, 2 diantaranya inventaris, dan 1 milik pribadi. Itu yang di mana letaknya yang hilang? Di Poligigi, sama di atas di ruangan ulun. Ruang administrasi. Jadi Bu, dugaan diacak-acak di berapa ruangan kalau di puskesmas ini? Satu, 2, ada loket, BP gigi, itu kan ada pintu tembus tuh. Itu ditembuskannya ke KIA KB, ruang promkes sama ruang administrasi, ruang bapak kepala di abrik-abrik ya. Membukanya pakai apa mereka yang Ruangan atas ini karena pakai kunci. Kalau ruangan bawah pakai kunci semua. Kendalanya mungkin karena kunci kita tuh susah loh orang-orangnya yang kalau dibuka. Jadinya kesulitan membuka, dapatnya itu aja gigi sama KIA. Pencurian mengakibatkan kerugian sekitar 15 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan dan tengah diselidiki polisi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Warga Kompleks Wildan, RT 02 kawasan Setoyo S, Banjarmasin Barat, Selasa sore digegerkan dengan kebakaran.
Si jago merah mulai berkobar pada pukul 15.13 WITA. Beruntung pemadam kebakaran cepat berdatangan, sehingga api dapat dikuasai kurang dari 30 menit. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan satu rumah yang dihuni oleh 2 keluarga dengan 7 jiwa. Menurut Ketua RT, saat kebakaran hanya ada 1 penghuni di dalam rumah, sedangkan yang lainnya tengah bepergian. Kebakaran terjadi kurang lebih jam 15.13 tadi siang di rumah Bapak Haji Muhammad Yamin, Jalan Stoyo S, Komplek Pinjan, Pasar RT 02, Kelurahan Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat. Saat mengetahui adanya kebakaran itu, api dari mana? Asal muasal api kita posisinya kita tidak tahu, tapi yang dampak terbakar ini kan 1 buah rumah, berarti kan asal muasal dari 1 buah rumah ini juga. Katanya dihuni 1 orang aja kah? Penghuninya banyak, ada 2 keluarga, tetapi kan yang anggota keluarga yang lain sedang keluar, jadi tinggal bapaknya aja yang 1. Tapi selamat. Alhamdulillah semua anggota keluarga dalam keadaan selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pencurian laptop di depan toko parfum terekam CCTV. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan 1 rumah. Satu jemaah haji asal Hulu Sungai Utara meninggal di Madinah. Satu jemaah haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU meninggal dunia di Madinah. Jemaah bernama Sugiansah Basuni M. Yamin tersebut merupakan warga desa Loksuga, Kecamatan Haur Gading. Pria berusia 49 tahun itu berangkat bersama istrinya melalui kloter 3 embarkasi Banjarmasin pada Kamis 16 Juni lalu. Ia meninggal akibat serangan jantung saat berada di hotel Minggu 19 Juni sekitar pukul 18 waktu setempat. Dada kiri megang dada yang kiri itu yang kiri. Kemudian setelah itu saat terjatuh dinding dan pukul 18 WIB pasien itu nyatakan meninggal. Jadi 18 WIB bagian tempat ya. Jadi itulah. Jadi sementara ini untuk prosesnya kita dari Indonesia menyerahkan kepada pengurus yang ada di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah itu kan, jadi semua proses diselesaikan oleh pengurus Masjid Al-Munawwarah, Masjid Madinatul Munawwarah itu kan. Itulah sampai ke pemakaman gitu kan. Terus Pak, saat ini dari pihak keluarga sendiri bagaimana jawabannya? Ya, pihak keluarga ya istilahnya sabar dan siap menerima aja karena inilah takdir dan janji Allah. Jemaah haji asal Kabupaten HSU lainnya dilaporkan dalam keadaan sehat semua. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Capaian bulan imunisasi anak nasional atau BIAN di kota Banjarmasin masih rendah. Data Dinas Kesehatan, BIAN baru mencapai 31,8% dari target 149.000 anak. Program imunisasi yang dimulai sejak 18 Mei tersebut
seharusnya berakhir 18 Juni lalu. Namun karena rendahnya capaian, kini diperpanjang ke 18 Juli mendatang. Alhamdulillah biannya sampai hari kemarin itu 31,8% ya, dari target yang diharapkan 149.000, dan ini sudah hampir sebulan. Ya memang ada kendala-kendala di lapangan. Hari ini kita rapatkan jam 1 dengan Diknas, dengan camat-camat, apalagi strategi kita. Dan esok akan dilakukan juga rapat dengan pimpinan untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan strategi apalagi. Kendalanya apa yang dihadapi? Kendalanya masih tetap ada keengganan untuk imunisasi, ya kan, pada saat diumumkan. Kemudian sosialisasi sudah kita lakukan, namun ya tadi tidak 100% semua bisa diimunisasi, ada aja keengganan dari masyarakat. Nah harapannya nanti dengan strategi berikutnya bisa memaksimalkan lagi. Rendahnya capaian Bian karena banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya diimunisasi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memberlakukan persyaratan baru untuk calon siswa sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Persyaratannya adalah imunisasi lengkap bagi calon murid SD dan vaksinasi COVID-19 bagi siswa SMP. Kepala Disdik berharap imunisasi lengkap tidak hanya diberlakukan untuk calon murid baru, tapi juga bagi murid SD yang naik kelas. Kelas jual, kalau masuk kelas baru harapan, makanya nanti disebut mau masuk SD yang Bian ya Allah, kalau yang SMP COVID, ya kan? Karena kan Bian kan sampai umur 12-an aja ya kan. Nah, jadi harapannya yang nanti naik kelas harapannya nanti kita sepakati mudah-mudahan Diknas membuatkan surat instruksi lagi untuk yang kelas baru. Naik kelas. Kelas 1 ke kelas 2 melampirkan. Persyaratan ini untuk mendongkrak capaian Bian dan vaksinasi COVID-19. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pencurian laptop di depan toko parfum terekam CCTV. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan satu rumah. Satu jemaah haji asal Hulu Sungai Utara meninggal di Madinah. Tempat penampungan sementara TPS di Kota Banjarmasin akan dihapus. Dinas Lingkungan Hidup DLH meminta kelurahan mendata pengangkut sampah keliling. Nantinya merekalah yang mengumpulkan dan menyerahkan sampah kepada petugas DLH. Petugas selanjutnya mengangkut sampah tersebut ke TPA dengan truk kompaktor. Keberadaan mobil kompaktor ini yang kami perlukannya adalah kerjasama dengan pihak kelurahan, ya kan? Jadi kami berharap kelurahan ini bisa mendata paman-paman gerobak di lingkungan RT masing-masing. Dia mengumpulkan berapa sih paman gerobak yang ada beroperasional di lingkungan kelurahan A misalkan. Lalu kami bisa mengestimasi ya kan berapa angkutan yang diperlukan. Dari nanti karena mungkin kami akan mengumpulkan para lurah yang akan bekerja itu kerjasamanya. Jadi untuk
pengangkutan sistem komplektor ini sedikit demi sedikit kita bisa menghilangkan TPS. Tapi kita memfungsikan paman-paman gerobak dengan suatu kesepakatan perjanjian, misalnya kapan, di mana, jam berapa tempatnya, kami jemput bolanya. Paman gerobak yang dulu jauh membuang ke TPS bisa dengan kesepakatan didekatkan lagi. Nah, ini kan efektivitas. Penghapusan TPS akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan para pengangkut sampah keliling. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Jembatan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola yang ambruk pada tahun 2017 lalu dibangun lagi. Pembangunan dimulai 18 April lalu dan kini telah memasuki tahap persiapan pemasangan tiang pancang. Jembatan sepanjang 100 meter ini dibangun dengan kerangka baja, namun posisinya sedikit bergeser dari sebelumnya. Kepala Dinas PUPR, Sabri Tanur mengatakan pergeseran posisi untuk menghindari bagian tanah yang lembek. Nah, kalau bikin jalan baru kondisinya cukup parah karena tanah kita lembek. Akhirnya menunggu pergerasan lama kita ambil lah itu anunya. Jadi insya Allah dari kantor camat lama itu ada sedikit membelok karena supaya jangan terlalu kalau lewat jalan lama kan ada jembatan lama kalau yang naik ini, nah itu terlalu patah, jadi ini dialihkan melengkung supaya ada spiral gitu. Soalnya itunya ya. Jadi pada prinsipnya nanti dulu ada bentang tengah ada lagi karena di tengah itu 40 meter jembatan rangka baja ini. Dan ini dalam tahap persiapan pemancangan karena lagi nunggu pesanan tiang pancang beton. Bertahap ke Pak kerjanya? Ada selesai. Jadi kami targetkan insya Allah di akhir Oktober bisa selesai. Semoga 2002 ini. Jembatan yang dibangun dengan anggaran senilai 17,5 miliar rupiah ini ditarget rampung akhir Oktober 2022. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nur Raya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nur Raya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nur Raya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nur Raya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburannya sampai angkat saya Pak besar tadi.
paling mengangkat dengan dia. Lalu karena ini lagi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai itu kembali dari kemudian Subhan kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi sudah kena 7 hari. Yang 7 hari, nah dibuka kita tadi. Kemudian itu muncul Subhan, ya pengarnya makan tahu. Jadi dengarin dia tuh riwayat karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subhanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pencurian laptop di depan toko parfum terekam CCTV. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan satu rumah. Satu jemaah haji asal Hulu Sungai Utara meninggal di Madinah. Pencurian laptop yang terjadi Minggu malam di depan salah satu toko parfum di Banjarmasin terekam CCTV. Berkat rekaman tersebut, polisi dapat menangkap tersangkanya dengan cepat. Tersangka berinisial DA diringkus di kawasan Klayan B, Banjarmasin Selatan, Senin lalu. Saat diinterogasi petugas Selasa siang, pria berusia 49 tahun ini ternyata residivis kasus pencurian dan narkoba. Kanit Reskrim Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, pencurian memanfaatkan kelengahan korban. Sekitar jam 18.20 itu terjadi pencurian yang sempat viral. Itu pencurian di toko Ami Pakum. Jadi tersorot CCTV waktu itu sekitar 5 menit pada saat korban memilih-milih aroma parfum, pelaku ini udah mengintai. Nah, di sepeda motor korban itu tergantung tas yang berisi laptop. Jadi sekitar 5 menitan lah kurang lebih, kelengah korban diambil. Pada saat penangkapan pelaku berusaha melarikan diri. Jadi dia sempat lari di bawah rumah. Di bawah rumah, cuma kami sudah kepung keliling. Kami coba pendekatan, nggak mau menyerahkan diri awalnya. Tapi akhirnya anggota bisa masuk ke dalam, bisa kami amankan. Untuk tambahan informasi, pelaku ini residivis. Spesialis kasus yang sama. Kasus yang sama, dia pernah pencurian sepeda sekali di Selatan dan kasus narkoba juga di Banjar Selatan juga. Tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Puskesmas 9 November di kawasan Keramat Pengambangan Banjarmasin Timur dibobol maling Senin lalu. Ada 5 ruangan yang diacak-acak maling, yakni Poligigi, Promkes, Administrasi, Polikia KB, dan ruang kepala puskesmas. Sedangkan barang yang hilang, 3 unit laptop, 2 diantaranya inventaris, dan 1 milik pribadi. Itu yang di mana letaknya yang hilang? Di Poligigi, sama di atas di ruangan ulun.
ruang administrasi. Jadi Bu, dugaan diacak-acak di berapa ruangan Bu kalau di puskesmas ini? Satu, dua, ada loket, BP gigi, itu kan ada pintu tembus tuh. Itu ditembuskannya ke KIAKB, ruang promkes sama ruang administrasi, ruang bapak kepala di abrik-abrik ya. Membukanya pakai apa? Mereka yang Ruangan atas ini karena pakai kunci. Kalau ruangan bawah pakai kunci semua. Kendalanya mungkin karena kunci kita tuh susah loh orang-orangnya kalau dibuka. Jadinya kesulitan membuka, dapatnya itu aja gigi sama KIA. Pencurian mengakibatkan kerugian sekitar 15 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan dan tengah diselidiki polisi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Warga Kompleks Wildan, RT 02 kawasan Setoyo S, Banjarmasin Barat, Selasa sore digegerkan dengan kebakaran. Si jago merah mulai berkobar pada pukul 15.13 WITA. Beruntung pemadam kebakaran cepat berdatangan, sehingga api dapat dikuasai kurang dari 30 menit. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan satu rumah yang dihuni oleh 2 keluarga dengan 7 jiwa. Menurut Ketua RT, saat kebakaran hanya ada 1 penghuni di dalam rumah, sedangkan yang lainnya tengah bepergian. Kebakaran terjadi kurang lebih jam 15.13 tadi siang di rumah Bapak Haji Muhammad Yamin, Jalan Setoyo S, Komplek Pinjan, Pasar RT 02, Kelurahan Palibiru, Kecamatan Banjarmasin Barat. Saat mengetahui adanya kebakaran itu, api dari mana? Asal muasal api kita posisinya kita tidak tahu, tapi yang dampak terbakar ini kan 1 buah rumah, berarti kan asal muasal dari 1 buah rumah ini juga. Katanya dihuni 1 orang aja kah? Penghuninya banyak, ada 2 keluarga, tetapi kan yang anggota keluarga yang lain sedang keluar, jadi tinggal bapaknya aja yang 1. Tapi selamat? Alhamdulillah semua anggota keluarga dalam keadaan selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.